Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya lagi bersama, nah ini kalau katanya tadi kalau Boni itu nama main. Teman-teman main, kalau Bona itu berarti teman-teman sekerja. Tapi nama aslinya Bonaventura. Kok koyo sangarmen gitu. Nah, terus maunya dipanggil apa sekarang? Panggil Boni saja, Pak. Oh, Pak Boni. Ya. Pak Boni ini adalah pengelola Sepapringan. Nah, Sepapringan itu sebenarnya apa? Ceritakan, Pak. Ya. Jadi gini, Pak Bambang. Sepapringan itu kan dulu lahir itu kan sebagai tempat untuk berdiam dalam arti begini. Ketika seseorang atau tamu atau siapapun yang ingin berkunjung di sana, dia akan merasakan suasana yang tenang, damai. Jadi saya membahasakan waktu itu berdiam di sana. Nah, sejarahnya dulu Sepapringan itu berdiri seperti itu. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan ditambah juga dengan kondisi waktu itu ada pandemi, sehingga mereka berhenti dulu karena kondisi pandemi sehingga tidak bisa beroperasi. Dan sekitar tahun pertengahan tahun 2021 kami tidak sengaja atau kami bisa bertemu dengan pemiliknya. Kemudian kami berbicara mencoba untuk apa yang bisa kami bantu, dan si pemiliknya juga welcome waktu itu, Pak Ririn. Betul. Kemudian kami berusaha untuk mengusulkan dengan konsep yang baru tapi tidak meninggalkan Sepapringan waktu itu. Sehingga sekarang lahirlah yang namanya Sepapring. Dengan hanya hilang karena dengan tidak meninggalkan konsep yang lama, gitu kan. Tetapi kita berusaha untuk mengadopsi agar semua kalangan, lebih-lebih kaum milenial itu bisa datang ke Sepapring seperti itu. Sepapring itu sendiri sekarang maknanya apa? Sepapring itu sekarang ini bermakna untuk tempat dating, camping, dan trekking. Wah, ya. Trekking itu gimana itu? Nah, dating jelas. Iya, tempat bertemu. Aku karo Gilang. Tempat berkumpul, tempat curhat, tempat ngobrol, ya kan? Camping. Iya, camping itu nanti setelah kita ngobrol, Pak Bambang, ya toh, kalau nanti ada yang mau camping di sana, kita menyediakan tempat yang mungkin sekarang agak unik. Unik dalam arti begini, mungkin para penggiat wisata atau tamu-tamu yang ingin menginap di lokasi yang dingin mungkin sudah biasa untuk mereka cari lodgement atau hotel atau villa, tapi kami menyediakan tenda di situ. Tapi tendanya ini tenda gantung, Pak. Nah, itu. Tapi bukan harapanku yang digantung. Bukan. Tenda gantung, di mana nanti kami harapkan mereka yang menginap di sana itu bisa merasakan suasana yang sama sekali berbeda dengan yang ada sekarang. Ini dulu pernah nginep di sana, Pak. Oh ya. Ya itu, terus kapok kan karena digantung itu tadi. Akhirnya toh cari gantungan lain, dapatnya itu, Pak. Seperti itu, Pak Bambang. Nah, jadi tendanya ini gantung. Nah, mungkin kita sudah melihat ya ada wah, kayaknya kita perlu minum nih, Pak. Nah, ini minumnya apa nih, Yan? Wah, itu spesial dari Teh Gero Budaya. Teh Gero Budaya. Oke. Gimana? Enaknya gimana emang? Daripada nanya, langsung coba aja. Dulu, Pak, ya. Coba aja. Oke. Gelasnya cilik-cilik kaya gelasnya wong medit. Oke. Tapi panas, Pak. Ya, Pak. Oke. Nah, uniknya itu bedanya gimana, Pak, tendanya? Uniknya itu kita menyediakan tenda yang kita gantung di pohon, Pak. Jadi seperti kepompong. Wah. Jadi nanti tamu itu bisa merasakan gimana sih kalau tidur secara digantung kayak begitu, gimana. Nah, itu. Tapi nanti dengan view yang langsung menghadap ke alam lewat jendela nanti itu. Itu yang menjadi yang kita jual di situ sebenarnya. Alam yang sangat indah ketika di sore hari. Itu tendanya itu seperti belum pernah ada ya? Atau sudah ada memang?
Kalau sepengetahuan saya sih ini baru yang pertama. Wah, lang kowe kudu baru yang pertama ini. Pertama ya. Hei, Reni. Nah, jadi bentuknya itu benar kayak pepompong. Malah kalau saya malah cenderung kayak buah apukat kayak salah. Ya, kalau dari jauh besar gitu gitu. Kalau saya lebih senang lihatnya seperti kepompong gitu. Nah, terus yang trackingnya itu gimana? Nah, tracking itu nanti kita akan mengadakan kerjasama dengan pelaku wisata yang ada di Karanganyar sini. Maaf di Kemuning sini, Pak Bambang. Salah satunya nanti itu kita akan bekerja sama dengan pihak dari Pak Ririn juga. Diharapkan nanti ketika ada tamu yang menginap di Sepapring, nanti untuk makan paginya itu di Griya Budaya. Nanti gitu. dia akan trekking dulu sebelum makan pagi. Nanti pulangnya bisa nanti kalau nanti menggunakan komunitas jeep, kalau beliaunya nanti mau mampir kemana-mana kan bisa. Nah seperti itu. Nanti pulang tinggal kembali lagi ke Sepapring. Jadi teman-teman, jadi maksudnya yang trekking itu nanti keliling Kemuning di spot-spot tertentu gitu. Betul. Nah, gimana nanti ditentukan atau bisa request? Nanti akan kita tentukan. Tentukan. Misalnya, Candi Cetro gitu. Kalau untuk trekking jalan kaki nanti. Jalan kaki. Jalan kaki, Pak Bambang. Jalan kaki. Jalan kaki. Trekking jalan kaki. Okay. Atau nanti kalau mereka yang suka lari pagi, nanti treknya sudah kita tentukan. Dia suka larinya dari kenyataan. Dari kenyataan. Dengan sih bocoran dikit. Terkait harga paket. Sabar sih. Keri. Dia mau jawaban sekarang. Nggak sabaran orangnya memang. Kalau untuk harga menginap di sana, itu kami memberikan harga yang cukup kompetitif. Satu hari itu Rp250.000 saja. Nah, seperti itu. Tetapi apabila nanti mereka mau menginap lebih dari 1 hari, otomatis nanti kami akan memberikan harga yang lebih khusus lagi. Jadi gitu. Pak, Bapak udah berapa kali ke tempat ini? Saya di tempat ini sudah tidak terhitung. Sudah bolak-balik ke tempat sini. Kita sekarang ini karena sudah malam takutnya lightingnya nggak kena. Nah, kita ini lokasinya adalah di Griya Budaya, yang mana spot Griya Budaya sendiri ini nanti akan dijadikan note ya Pak ya, trekking ya, termasuk salah satunya. Salah satu tempat yang dituju untuk trekking dari Sepapring. Tapi bisa juga pakai jeep itu tadi ya. Nanti dari Griya Budaya ini nanti ketika tamunya nanti akan mengunjungi lokasi yang lain, dia nanti bisa menggunakan dari komunitas jeep itu. Tergantung nanti rutenya mau kemana, monggo gitu. Nah ini terus terang aja, saya sedang berusaha untuk melakukan kerjasama dengan para penggiat komunitas jeep, Pak Bambang. Gitu. Sudah ada pembicaraan ya? Sudah deal? Kita masih proses penjajakan dulu. Iya. Jadi tak kenal maka tak sayang. Gitu. Jadi teman-teman, kalau nanti kan kita itu di bawah itu rutinitasnya sangat tinggi sekali, kesibukannya sangat padat, pengen ngadem. Di sini bukan hanya ngadem, tetapi Anda juga bisa, tadi yang dikatakan ada trekking, ada dating, dan juga ada camping. Yang satu lagi mungkin tambah bisa jengking. Nah, Pak, kalau paketnya kira-kira apa saja? Jadi selain itu tadi, kira-kira kalau pakai jeep, kira-kira aja yang bisa dikunjungi di Kemuning itu di mana saja? Kalau sepengetahuan saya ini, kalau untuk sebetulnya gini Pak Bambang, banyak kelompok-kelompok jeep itu dia mempunyai jadwal rute sendiri sebetulnya. Jadi untuk wilayah A ya nanti area wisatanya cuma di sekitar A saja seperti gitu. Area B juga seperti gitu. Kalau saya ngobrol-ngobrol sama mereka ini karena wilayah lokasi wisata di daerah Kemuning sini yang hampir luas ya Pak Bambang kalau saya, terus ditambah dengan jumlah unit kendaraan itu juga banyak, sehingga mereka membentuk kelompok-kelompok kecil itu dan tidak saling rebutan. Nah, seperti itu. Nah, nanti ada unsurnya apa saja Pak? Kan ini ada unsurnya wisata, kuliner, ada unsurnya edukasi nggak kira-kira?
masuk saya. Kalau itu ada berarti kan anak-anak sekolah bisa masuk tuh. Kalau edukasi kami ada. Ada. Misalnya gimana Pak? Jadi gini, di Spapring itu kami juga punya kafe Pak. Kafe? Namanya itu Cafe Mick Jagger, ya. Singkatan dari Mick Jamu Seger. Oh, Lang, Wilo, tadi kita tes, ayo, ini namanya apa? Pada bingung lah. Iya. Ternyata kan mereka tidak sadar bahwa jenengnya yang dure gini. Orang ketok itu loh. Jadi di Cafe Mick Jagger itu kami menjual berbagai macam minuman wedangan Pak sebetulnya. Jadi kalau minuman wedangan itu kan sudah lama ada. Ya misalnya apa? Misalnya ini ada wedang uwuh wedang uwuh, ada wedang rosella, ada wedang jahe lemon. Terus banyak sekali. Total itu ada sekitar kurang lebih 18 varian yang kita jual di kafenya itu. Nah, itu kan juga merupakan salah satu edukasi kalau menurut saya. Karena kenapa? Sekarang kan sudah semakin ke sini orang-orang yang dulu pernah penikmat wedangan itu kan susah untuk mengajak anaknya. Iki loh, nak minuman ini loh. Mereka nggak mau Pak, rata-rata kan lebih senang kalau orang tuanya lah praktis-praktis aja, dibawa ke mall, minum minuman yang sekarang sudah banyak sekali yang gampang dijual, ya kan, dengan berbagai merek yang ada seperti gitulah Pak Bambang itu kan. Selama pembawa botol itu mereka sudah merasa bangga kalau sudah bisa beli seperti itu. Kemuning itu kan identik dengan teh. Ya. Nanti ada nggak nanti minuman tehnya? Kalau teh kami akan menyediakan juga. Oh, pasti ada. Pasti ada karena tetap bagaimanapun juga di Kemuning sudah identik dengan teh Pak Bambang. Nah Pak, kira-kira segmennya jenengan yang pengen dibidik itu dari segmen apa saja? Kalau segmen itu kami mencoba untuk menerobos keluarga-keluarga muda yang mereka sudah sibuk dengan pekerjaannya yang tidak ada waktu untuk refreshing Pak. Itu. Jadi kami berusaha untuk menampilkan suasana yang benar-benar berbeda sama sekali. Nah, seperti itu. Nanti tadi kan sudah lihat, jadi ada huruf timbulnya, bannernya Spapring ya. Nah, terus kemudian ada apa lagi di area, tadi kan kulinernya kafenya sudah, area campingnya ada apa sih? Area campingnya itu nanti kami terdiri dari ada tenda dum semi permanen, terus ada yang unik itu tenda gantung tadi itu. Kemudian nanti apabila ada komunitas atau tamu dari korporat, itu kalau misalnya mau nge-book semua, kami bisa menyediakan tempat untuk outbound-nya juga. Outbound. Ya. Untuk mandi MCK? Mandi MCK itu di tenda sana itu sudah kami sediakan. Ada. Jadi targetnya kan selain menggait wisatawan dari lokal, Anyar, Solo Raya, tentu kan dari luar kota juga nih Pak. Sedikit tentang akses yang harus kami lakukan untuk menuju ke sini. Lokalisasi lokasi. Ketika saya dari sebagai contoh ibu kota Semarang, saya dari Semarang. Atau gini aja, kita sama sekali nggak tahu nih Spapringan. Nah, kira-kira menuju lokasinya itu bagaimana? Dari barat ya Pak ya? Oke. Kalau untuk mencari lokasi sudah sangat mudah sekali Pak Bambang. Kita tinggal bertanya aja ke Mbah Google. Nah, di situ sudah. Itu jawabannya just di situ itu sudah ada. Nanti tinggal ketik aja Campground Spapring, sudah ada petunjuknya, termasuk petunjuk jalannya nanti, direction sudah ada. Dan tinggal langsung diklik start, sudah langsung sampai ke lokasi. Dan petunjuk hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Memang teknologi Iya, sekarang sudah merambah kemana-mana. Iya. Pak, nah jadi sudah ada itu. Nah, listrik Pak, lighting sudah ada, walaupun gunung ada, sudah ada. Jadi di setiap tenda itu sudah ada fasilitasnya, lampu sama colokan ketika mau ngecas HP lah minimal. Berarti kalau kaum milenial ke sana nggowo HP ora bakalan kehabisan listrik. Ya. Pesan saya sesok rono nggowo sak sinyale. Tapi menarik loh Pak. Warga sana tuh kalau dengar orang tanya di mana Spapring langsung nunjukin. Kok bisa kayak gitu seperti
Nah, baik begini. Pak, sebentar, minum dulu. Oh, Pak. iya. Kita Saya minum dulu. Kowe takon wae. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka pada tahu karena Spa-Pring itu berada di wilayahnya mereka. Itu yang pertama. Ya kan? Yang kedua, mereka dengan senang hati memberitahu itu karena ada hubungan yang baik, Pak. Nah, yang penting ada hubungan yang baik antara kami selaku pengelola dengan masyarakat sekitar. Dengan masyarakat sekitar. Juga waktu itu ditumbuh kembangkan awalnya itu dari Pak Ririn. Wih, nah, seperti itu. Cara Pak Ririn kayak dandan malah dandan kayak karena beliau itu sangat akrab dengan warga sekitar. Ya, jadi sudah dibangun komunitas, kekeluargaan, lingkungannya, sehingga nek misalnya butuh apa-apa, itu masyarakat dirangkul gitu ya. Betul, Pak, betul. Perlu repot-repot berarti ya, Mas ya. Tersesat atau butuh apapun langsung ke warga. Kok kene di kota tersesat barangnya. langsung bisa. Langsung bisa. Ini kami dulu juga pernah mendengar cerita dari Pak Ririn juga bahwa dulu itu pernah sampai kedatangan tamu itu sekitar 200-an lebih. Wah. Gitu kan. Itu sudah zaman, pasti. Zaman apa tuh, Pak? Yang pas apa namanya itu? Pas apa yang 200-an orang itu? Kamu kan meliput juga tuh? Iya. Ada lagi yang reuni ada juga. Weh, jangan Pak. Reuni. Ini tuh reuni itu bahaya ya. Bukan 21. Dia reuni mantan, Pak. Ya. Jadi waktu itu karena tempat di Spa-Pring waktu itu sudah tidak mencukupi untuk istirahat, ya akhirnya melibatkan warga setempat seperti itu. Jadi rumah-rumah warga itu ditempati oleh para tamu itu, Pak Bambang. Sekaligus mereka menyediakan kebutuhan-kebutuhan. Betul. Dengan senang hati, sudah buat tidur, makan, mereka bisa melihat proses makan. Proses memasak, maksudnya maaf. Ya. Proses memasak. Pemerintah desa supportnya gimana, Pak? Alhamdulillah sekali. Pemerintah desa di Girimulyo ini luar biasa, Pak Bambang. Luar biasa, sangat-sangat terima kasih sekali. Beliau supportnya itu lebih dari 100% lah pokoknya gitu. Kemarin waktu ngobrol dengan Bapak Kepala Desa itu, dia disambut hangat sama beliau. Terus beliau juga memberikan saran, masukan segala macam. Terus dia juga dengan gerak cepat langsung menghubungkan dengan para penggiat-penggiat wisata yang lain agar nama Spa-Pring ini bisa langsung sejajar dengan tempat wisata-wisata yang lain. Seperti itu. Jadi kalau yang diharapkan beliau itu di Desa Girimulyo itu kan banyak tempat-tempat wisata, banyak resto juga. Itu maunya beliau itu sebisa mungkin itu satu berdiri, semua berdiri semua. Dan saling merangkul. Iya. Gitu. Ngono kuwi lho. Jadi kalau kita itu punya teman itu dirangkul, bukan punya teman kok congkrah, mau dijatuhkan. Akhirnya ngomongin siapa tuh? Itu bagus. Sehingga kita itu kalau kita naik, teman yang kita branding tuh naik, kita juga ikut naik gitu kan. Betul. Nah, itu luar apalagi biasa. didukung dengan kearifan lokal masyarakat yang sangat-sangat ramah itu juga bisa setidaknya menjual nama wisata di Girimulyo lah sebenarnya. Sekarang pertanyaannya begini, Pak. Kalau saya seandainya, saya kan sudah ke situ, belum pernah ke situ sama sekali. Terus saya ben tertarik datang ke Spa-Pring. Kira-kira jenengan ngomongnya sama saya gimana? Anggap saya itu mewakili 150 juta penduduk Indonesia. Nah, ben bisa tertarik ke sana. Apa? Ini ceritanya saya ngerayu Pak Bambang. Oh iya. Pak Bambang, sudah pernah merasakan belum tidur di alam terbuka? Oh, dulu waktu SMA masih sudah. SMA, karena saya kan ikut pramuka, Pak. Iya. Oke. Dan sekarang kan mungkin kalau saya ajak tidur di tempat terbuka mungkin kan sudah pasti banyak masuk anginnya. Ya. Oke. Kan, coba sekali-sekali mampir di Spa-Pring. Ya kan, saya jamin boro-boro masuk angin, Pak, ketagihan iya nanti. Wah. Dan kalau ke Spa-Pring sekali lagi sarapannya di Griyo Budoyo. Kalau mau jalan kaki ke sini, kalau mau lari-lari pagi ke sini, sarapan di sini. Di Spa-Pring kami juga menyediakan sarapan pagi juga dengan menu yang sama sekali berbeda nanti. Oke. Bapak akan merasakan sarapan pagi yang
oh iya ini di sini kan dulu kan nggak ada ya, di sini ada lagi ya. Nah seperti itu. No. Okay. Menunya apa rahasia Pak? Kita ingin aja dulu. Oh gitu. Pak, tadi kan dikatakan di Gmap sudah ada, tapi bagaimana kalau seandainya ini loh tempatnya itu arahnya dari mana? Nih. Cie GR padahal orang gua dewe. Misalnya saya dari Solo, arahnya kemana Pak? Kalau dari Solo nanti Bapak bisa menuju arah ke Tawangmangu. Tawangmangu. Ya. Nanti ketika Bapak sudah sampai ke Desa Karangpandan. Karangpandan. Nanti di situ sudah jelas Pak. Nanti Bapak bisa menuju arah ke Girimulyo. Girimulyo. Jadi ceweng yang satunya ke Tawangmangu, satunya ke Kemuning. Iya betul. Pilih yang ke Kemuning. Oke. Kemuning. Terus. Dan nanti Bapak tinggal mengikuti jalan itu aja, tinggal ikutin jalan itu aja, tinggal mengikuti jalan yang lurus dan benar ya Pak ya? Iya, jalan yang lurus dan benar dan sedikit berbelok, tapi bukan dia jalannya tersesat. Oke, terus? Nah nanti kurang lebih sekitar 7,5 kilo. Oke, ya 7,5 kilo 10 menit lah. Iya, nanti Bapak pelan-pelan untuk ngelirik ke kanan aja. Ngelirik aja, nanti di situ ada plang tulisannya Sepapring. Oke. Nah, Bapak tinggal masuk, sudah sampai. IG-nya Pak? IG-nya. Jadi bikinnya pakai di IG itu create begitu di post di IG langsung di fanpage-nya otomatis ke posting. Nah, IG-nya Pak sampaikan Pak. IG-nya nanti @sepapring. @sepapring. Iya. Sepapring. Di follow ya. Iya. Sepapring. Di follow. Ketik Sepapring sudah langsung keluar nanti. Oke. Sepapring. Aku sudah follow loh Mang Sani. Iya. Oke, jos. Nah, kalau maaf Om Sewu. Jadi kalau Bapak itu ini atas nama pribadi atau atas nama apa ini? Atas nama pribadi. Oh, pribadi. Atas nama pribadi. Sugih no, Pak. Iya, sugih. Ada itu. Oke. Targetnya kepada selain pariwisata mungkin pemerintah Kabupaten Karanganyar menyapa kita ke Kabupaten Karanganyar, kasih pesan-pesan nggak Pak ya? Iya. Ini kami ini kan sebetulnya kan pelaku yang baru, ya kan pelaku yang baru berusaha untuk hadir di wilayah Karanganyar pada khususnya, pada umumnya, terus di wilayah Girimulyo pada khususnya itu kami berusaha untuk memberikan warna dengan hadirnya kami di situ, dan semoga nanti yang kami harapkan itu ada dukungan dari pemerintah daerah, dari pemerintah Kabupaten Karanganyar secara keseluruhan itu bahwa pelaku-pelaku usaha wisata itulah yang sebetulnya kalau menurut saya itu yang bisa menopang bisa menopang semacam rasa kepercayaan diri warga bahwa oh ternyata ini kalau saya hidup di sini itu saya bisa nyaman kok gitu loh. Oh ternyata kok saya hidup segini dengan kondisi seperti itu saya bisa terbantu kok dengan kehadiran bapak-bapak yang atau pelaku-pelaku wisata yang lain seperti itu. Jadi kami butuh butuh betul, selain kolaborasi kami butuh dukungan sebetulnya. Nah seperti itu. Nah jadi sekarang itu memang waktunya kolaborasi. Betul Pak Bambang. Waktunya tidak congkrah, waktunya kita sekarang bersatu. Pak, dari yang dibangun di Sepapring harapannya apa? Harapannya itu kami ya cuman sederhana saja Pak Bambang. Diharapkan itu nanti tamu-tamu yang sudah pernah menginap di Sepapring itu ketika pulang dia sudah merasa lebih tenang, lebih fresh, dan bahkan mungkin bisa terlahir kembali. Luar biasa. Terus launchingnya mau kapan? Nah untuk launching saya minum dulu Pak Bambang. Oh iya. Aku yang melu ngombe. Tapi minumnya ini orang mendemi. Ini teh apa Pak Rin? Tehnya apa? Teh original produksi ini Kemuning. Oke. Enak Pak Bambang? Aduh. Seperti terakhir kembali Pak Bambang ya. Terus aku lahir ke buke sapa ya? Aku milih Sarah wae nek dilahirke iki. Oke. Nah, nanti untuk pembukaan kami di tanggal 1 Juni 2022 kami sudah buka full, dan seterusnya kami sudah bisa menerima tamu-tamu yang mau merasakan sensasi yang berbeda ketika
tidur di alam terbuka. Berarti kalau sebelum tanggal 1 Juni tidak bayar. Mereview dulu yo. Monggo. Oh, Lang. Oke, teman-teman, sekali lagi tanggal 1 Juni jangan lupa Spapring buka. Nah, silahkan Anda geruduk bahwa teman-teman, saudara sekalian nginep di Spapring. Di sana Anda akan merasakan sensasi yang berbeda dari biasanya. Semoga bermanfaat, informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreditnya saiki kredit tak bayari jual 8 menit. Should we